Gunung Slamet menjulang angkuh di Jawa Tengah, diselimuti hutan lebat dan kabut tebal yang turun mendadak tanpa tanda. Bagi banyak pendaki, ia adalah tujuan penuh tantangan. Namun bagi sebagian lain, Slamet adalah gunung angker, tempat di mana dunia manusia dan dunia gaib bertemu di jalur samar. 4 sahabat, Raka, Andi, Bagus, dan Rio, memutuskan mendaki melalui jalur Bambangan. Malam itu sebelum berangkat, seorang bapak tua penjaga warung menatap mereka tajam. Dengan suara serak, ia berpesan singkat. Kalau sampai di Samarantu, jangan aneh-aneh. Jangan hiraukan suara pasar, jangan ikuti cahaya. Kalau melanggar, kalian tidak akan pulang. Mereka hanya tersenyum tipis, menganggap itu bumbu mistis biasa. Perjalanan panjang menembus hutan akhirnya membawa mereka sampai di pos Samarantu menjelang tengah malam. Suasana langsung berubah. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada desir angin, hanya kesunyian yang terlalu pekat. Kabut turun begitu tebal, seolah menutup rapat semua arah. Mereka mendirikan tenda di dekat sebuah batu besar. Api unggun kecil dinyalakan, memberi sedikit kehangatan. Untuk mengusir ketegangan, mereka bercanda seadanya. Namun keganjilan segera terasa. Dari kejauhan terdengar bunyi samar, seperti orang bercakap-cakap. Lalu suara gamelan mengalun lirih, teratur, dan jelas. Raka mengangkat kepala. "Kalian dengar?" tanyanya pelan. Andi mengangguk, meski wajahnya memucat. Pasti pendaki lain, atau suara dari desa bawah. Mereka tahu itu mustahil. Samarantu terlalu tinggi dan tidak ada desa sejauh ini. Bau sate terbakar tiba-tiba tercium, bercampur dengan harum bunga melati yang menusuk hidung. Suara gamelan semakin dekat, membuat bulu kuduk berdiri. Rio menggenggam lengannya sendiri. "Aku lihat cahaya di kabut itu," bisiknya, menunjuk ke depan. Sebuah cahaya kekuningan berpendar di antara pepohonan, bergoyang seperti lampu minyak. Bagus segera menahan Raka yang tampak ingin berdiri. "Jangan, ingat kata Pak Warung tadi." Namun cahaya itu terasa begitu nyata, begitu menggoda, seolah memanggil. Jantung Raka berdegup kencang, pikirannya berperang antara takut dan penasaran. Dengan langkah gemetar, ia bangkit, meninggalkan api unggun. 3 temannya menahan, tapi terlambat. Raka sudah masuk ke kabut pekat Samarantu, mengikuti cahaya yang seakan menuntunnya. Di balik kabut itu, sesuatu menunggu, sesuatu yang tak pernah ada di peta, sesuatu yang seharusnya tidak dilihat manusia. Kabut Samarantu menelan langkah Raka. Semakin jauh ia berjalan, suara tawa teman-temannya di belakang semakin hilang, tergantikan riuh yang asing. Percakapan ramai, suara anak-anak berlari, dan tabuhan gamelan yang berpadu seperti sebuah pasar malam. Perutnya tiba-tiba terasa lapar saat aroma sate tercium, bercampur wangi melati yang menusuk hidung. Cahaya kekuningan yang tadi samar kini tampak jelas. Lentera-lentera minyak bergelantungan, menerangi sebuah jalan desa yang tak mungkin ada di lereng Slamet. Raka ternganga. Deretan rumah joglo berdiri rapi. Orang-orang lalu lalang dengan pakaian Jawa kuno. Senyum mereka ramah, mata mereka tajam menatapnya. Seolah kedatangannya sudah ditunggu. Seorang ibu penjual kue mendekat. Wajahnya pucat namun tersenyum manis. "Mampir, Nak. Capek ya? Coba jajanan ini, manis sekali," ucapnya sambil menyodorkan kue berwarna putih. Tangan Raka hampir menyentuhnya ketika suara lain terdengar. Dari kejauhan, seorang lelaki tua berpakaian lusuh berlari tergesa. Wajahnya penuh panik. "Jangan! Jangan disentuh! Cepat pergi dari sini!" Raka tertegun. Ia menoleh kembali pada si penjual kue, dan darahnya seakan berhenti mengalir. Senyum ramah itu melebar tak wajar, robek sampai ke pipi. Bola matanya menghitam seperti rongga kosong. Kue di tangannya meneteskan cairan merah kental, menyerupai darah segar. Seketika orang-orang lain di pasar menoleh ke arah Raka. Senyum mereka sama, lebar dan gelap. Gamelan yang tadinya merdu berubah sumbang, menjerit memekakkan telinga. Langkah kaki mereka terdengar serempak, pelan namun pasti, mendekatinya dari segala arah. Raka panik. Napasnya memburu, tubuhnya kaku. Dalam ketakutan, ia berlari ke arah lelaki tua yang terus melambaikan tangan. Tanah di bawahnya terasa lengket, seperti menahan kakinya agar tak bisa kabur. Mantra-mantra asing terdengar dari kerumunan. Suara berat bercampur bisikan seram yang menembus telinga. Raka menutup telinganya, tapi suara itu tetap ada, seakan berasal dari dalam kepalanya sendiri.
lelaki tua itu akhirnya berhasil meraih tangan Raka. Genggamannya dingin, kasar, tapi kuat. Ia menariknya masuk ke lorong gelap di antara dua rumah joglo. "Jangan menoleh," bisiknya tajam. "Apapun yang kau dengar, jangan berhenti." Raka menggertakkan gigi mencoba menahan gemetar. Dari belakang lorong, suara tawa dan tangisan bercampur semakin dekat. Lorong itu sempit dan pengap. Dindingnya berupa kayu tua yang basah oleh embun. Raka mengikuti lelaki tua yang menariknya tanpa ragu. Langkah kakinya cepat seolah sudah hafal jalur. Di belakang, suara gamelan berubah semakin kacau, bercampur jeritan panjang yang menusuk telinga. Raka menunduk, berusaha mengatur napas. Tapi bisikan-bisikan aneh menempel di telinganya. Suara perempuan tertawa lirih, suara laki-laki merintih, dan desis seperti ular merayap. Bau melati semakin kuat, bercampur anyir darah. "Jangan berhenti, jangan menoleh." Suara lelaki tua itu kembali terdengar, tajam seperti perintah. Namun naluri Raka goyah. Dari ekor matanya, ia melihat sesuatu bergerak di samping lorong. Bayangan tubuh manusia. Tapi kepalanya terbalik, menatap dengan mata kosong. Raka hampir berteriak, tapi genggaman lelaki tua itu semakin kuat, seakan menyalurkan kekuatan untuk tetap berjalan. Langkah mereka berhenti di depan sebuah gapura kayu hitam penuh ukiran wayang. Wajah-wajah wayang itu menyeramkan, matanya menonjol, giginya bertaring. Dari sela ukiran, seolah-olah ada mata lain yang mengintip, berputar mengikuti gerakan mereka. "Lewati gapura ini, kau akan kembali," bisik lelaki tua itu. "Tapi ingat, jangan menoleh ke belakang. Sekali saja kau menoleh, mereka akan membawamu." Raka mengangguk, tubuhnya gemetar. Ia melangkah masuk ke bawah gapura. Saat itu juga, suara-suara dari belakang meledak jadi teriakan serentak. Ribuan mulut menjerit bersamaan. Langkah-langkah berat mendekat, seperti puluhan kaki menghantam tanah. Naluri membuat Raka ingin menoleh. Tapi kata-kata lelaki tua itu menahan. Ia menutup mata, berlari sekuat tenaga melewati gapura. Udara di sekitarnya mendadak berputar. Kabut menelan pandangannya, membuat tubuh terasa ringan seakan jatuh ke dalam jurang. Tiba-tiba semuanya hening. Raka tersungkur, tubuhnya membentur tanah dingin. Saat membuka mata, ia kembali berada di dekat tenda. Api unggun masih menyala redup. Nafasnya terengah, jantungnya berdetak kencang. Andi langsung menghampiri, wajahnya panik. "Kemana aja lu? Kita nyariin setengah mati." Bagus menambahkan dengan suara gemetar, "Lu hilang lebih dari 1 jam, Ra. Kita kira lu nggak balik." Raka terdiam. Ia menoleh ke arah kabut, namun tak ada lagi cahaya, tak ada suara gamelan. Samarantu kembali sunyi. Tapi kesunyian itu justru lebih menyeramkan daripada apapun yang baru ia lihat. Raka masih duduk terengah di tanah. Tangannya gemetar, wajahnya pucat pasi. 3 temannya menatap dengan cemas, tapi juga dengan ketakutan. Mereka tahu sesuatu telah terjadi, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. "Ra, lu kenapa? Muka lu kayak abis lihat setan," bisik Rio. Raka tak langsung menjawab. Ia menunduk, mencoba mengatur napas, lalu perlahan membuka telapak tangannya. Di sana ada sesuatu. Selembar uang lusuh, berwarna coklat kekuningan, bergambar wayang. Uang kuno yang tidak pernah ia bawa sebelumnya. Andi ternganga. "Astaga, dari mana itu?" Raka hanya bisa menggeleng. Ia ingat jelas lelaki tua yang menggam tangannya tadi. Genggaman itu begitu dingin, begitu nyata. Apakah lelaki itu meninggalkan sesuatu padanya? Atau justru itu tanda bahwa ia sudah menembus dunia lain? Mereka terdiam cukup lama. Angin malam tetap dingin, kabut semakin tebal. Bagus akhirnya memutuskan, "Udah, kita tidur aja. Besok pagi kita turun. Gua nggak enak perasaan." Namun malam itu tidur bukanlah hal mudah. Satu persatu mulai terlelap, hanya Raka yang terjaga. Api unggun sudah hampir padam, menyisakan cahaya merah redup. Dari kejauhan samar-samar terdengar lagi suara gamelan. Kali ini lebih lirih, seperti hanya untuk telinganya sendiri. Raka menutup kupingnya dengan kedua tangan. Tapi suara itu tetap ada, masuk langsung ke dalam kepala. Bersamaan dengan itu, ia mencium lagi wangi melati, lembut tapi menusuk. Matanya tak sengaja melirik ke arah kabut. Di sana, ia melihat sesuatu. Bayangan rumah joglo, hanya satu, berdiri sendiri. Lampu minyak bergoyang di serambinya, dan sosok perempuan berjubah putih berdiri di depan pintu, menatap lurus ke arahnya.
Napas Raka tercekat. Ia membangunkan Andi dengan tergesa, tapi saat Andi membuka mata, bayangan itu sudah hilang. Hanya kabut pekat yang tersisa. "Lu kurang tidur, Ra. Halusinasi," kata Andi. Mencoba menenangkan meski wajahnya sendiri pucat. Raka tidak menjawab. Ia tahu apa yang dilihatnya bukan mimpi. Sesuatu dari desa gaib itu belum selesai dengannya. Tidur mereka malam itu dipenuhi gelisah. Api unggun padam sepenuhnya, menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang. Tenda bergetar pelan diterpa angin, namun di telinga Raka terdengar jelas suara-suara samar. Ada langkah kaki di luar, ada bisikan panjang seperti orang membaca doa, lalu suara cekikikan perempuan yang tiba-tiba pecah di keheningan. Raka membuka mata, menahan napas. Dari celah tenda, ia melihat bayangan melintas. Awalnya satu, kemudian banyak, bergerak perlahan seperti orang berbaris. Bayangan itu melewati tenda mereka, tanpa suara, tanpa tubuh nyata. Ia meraih senter, tapi tiba-tiba Gus menepuk tangannya keras. "Jangan," bisiknya dengan wajah tegang. "Kalau lu nyalain, mereka bakal tahu kita melek." Raka menahan diri. Keringat dingin membasahi leher meski udara begitu menusuk. Suara langkah itu terus terdengar, makin lama makin jelas, seperti puluhan orang berjalan bersama. Lalu berhenti tepat di depan tenda. Hening. Tidak ada yang bergerak. Rio, yang ketakutan setengah mati, memeluk lututnya. Bibirnya bergetar, membaca doa tanpa suara. Andi menggenggam pisau kecil. Meski semua tahu benda itu tak akan berguna melawan sesuatu yang tak kasat mata. Kemudian, suara gamelan kembali terdengar. Kali ini tepat di sekitar mereka. Nada-nadanya sumbang, memekakkan telinga. Di sela bunyi gamelan, terdengar suara pedagang berteriak menawarkan dagangan, suara tawar-menawar, suara anak kecil menangis. Raka menutup telinganya, tapi semua itu justru semakin jelas. Kepalanya terasa berputar, seakan ia kembali terseret ke desa gaib tadi. Lalu, sebuah suara perempuan terdengar sangat dekat, tepat di belakang tenda. Suaranya halus namun dingin. "Makanlah, hanya sekali saja. Setelah itu kau milik kami." Jantung Raka hampir meloncat keluar. Ia menahan diri untuk tidak berteriak. Bagus menutup mulutnya rapat, matanya membelalak ke arah kain tenda. Di luar, bayangan perempuan tinggi menjulang terlihat jelas. Tubuhnya membungkuk menempel ke kain, seolah sedang mengintip ke dalam. Tiba-tiba suara itu menghilang. Gamelan berhenti mendadak. Langkah kaki pun sirna, meninggalkan keheningan yang lebih mencekam daripada sebelumnya. Mereka bertiga hanya bisa saling pandang, tubuh gemetar. Malam itu terasa begitu panjang, seakan matahari enggan terbit. Pagi seharusnya membawa sinar harapan, tapi di Samarantu matahari seolah enggan muncul. Kabut lebih tebal dari malam sebelumnya, menyelimuti tenda dengan hawa dingin yang menusuk. Udara terasa lengket, seolah menahan nafas pendaki. Raka terbangun dengan jantung berdegup kencang, tubuhnya gemetar kedinginan. Ia mendengar sautan gamelan bagai isyarat kelam, sayup namun mengusik ketenangan. Tiga temannya masih dalam lamunan ketakutan. Andi terpaku mematung, Rio menatap langit dengan mata gelap. Bagus menyeringai pucat di dalam kantong tidur. Seseorang harus mengambil inisiatif. Raka meraba kantong di saku dan meraup selembar uang kuno bergambar wayang. Barang yang tak pernah ia bawa sebelumnya. Uang itu terasa begitu berat, menandakan bahwa dunia gaib belum beranjak pergi. Dia menghela napas, meredam ketakutan. "Turun sekarang," ucapnya lirih, suaranya bergetar. Mereka bangkit tanpa berkata lagi. Kabut menyambut langkah mereka. Setiap hembusan napas membentuk kabut kecil di udara beku. Mereka melangkah bersama, perlahan, hati-hati, mencambuk rasa takut agar tetap tegap melangkah keluar. Langkah tergesa saat kabut menipis di beberapa titik. Wangi melati menyusup kembali. Samar namun menusuk. Raka melihat sesosok di tepi kabut. Perempuan berjubah putih menatap mereka dalam hening panjang. Mata-matanya kosong, menyiratkan bisikan tak terucap. Tanpa sadar, Bagus berdesis, "Kita dikejar." Raka hanya mengangguk, dan mereka berjalan cepat menyusuri jalur menyempit menuruni bukit. Gemelan yang menyertai mereka membuat langkah terasa menggema tak berujung. Ketika kabut menipis di batas hutan, jalan perlahan kembali terasa nyata. Cahaya pagi menyusup, menumbuhkan kembali harapan. Mereka mendengar suara air mengalir, tanda desa dan kehidupan kembali.
Rombongan sampai di dasar lereng, mematung sejenak menatap lereng Samarantu yang tertutup kabut-kabut. Rasa takut belum benar-benar hilang, melainkan melekat seperti lumatan dunia lain yang tak mau melepaskan. Berjalannya waktu, cerita mereka menyebar. Mereka menyadari bahwa pos Samarantu adalah pintu gerbang kerajaan gaib, dipercaya sebagai jalan menuju dimensi lain. Ditandai 2 pohon besar sejajar, gerbang samar gaib yang menyeramkan. Liputan Malam. Tak hanya itu, kisah pendaki bernama Awe juga menuturkan pengalaman serupa. Ia tak sengaja memasuki portal gaib, berhadapan dengan pasar dan perkampungan misterius. Kabut akhirnya menipis, namun jalur yang mereka lewati terasa asing. Raka yakin betul jalur turun harusnya menembus hutan pinus. Tapi kini mereka menyusuri jalan berbatu dengan pepohonan besar menjulang. Akar-akarnya melilit seperti ular raksasa. Ini bukan jalur Bambangan, suara Andi terdengar parau, penuh keraguan. Rio berhenti, wajahnya pucat. Gue pernah baca, kadang pendaki yang nyasar di Slamet bakal masuk ke jalur yang gak ada di peta. Jalannya kelihatan nyata, tapi sebenarnya menuju tempat lain. Perkataan itu membuat suasana makin menegang. Bagus mendesah berat, tapi langkahnya tak berani berhenti. Hawa di sekitar mereka terasa makin pengap. Udara yang tadinya dingin kini panas menyengat, membuat peluh bercucuran meski kabut masih mengurung. Beberapa meter di depan, tampak sebuah papan kayu lapuk tertancap miring. Tulisan di permukaannya samar, seperti huruf Jawa kuno yang tak bisa mereka baca. Tepat di bawah papan itu ada bekas dupa terbakar, masih berasap tipis. Raka mendekat perlahan, namun tubuhnya tiba-tiba kaku. Dari arah pepohonan, terdengar suara geman lagi, kali ini jauh lebih keras. Irama itu diiringi suara-suara ramai. Orang-orang bercakap, pedagang menawarkan barang, anak-anak berlari. Sebuah bayangan besar melintas di balik kabut. Sosok tinggi, kepalanya tertutup kain putih panjang. Langkahnya berat menyeret kaki di tanah berbatu. Suara gamelan semakin dekat tiap kali langkah sosok itu menghentak bumi. Andi menarik lengan Raka dengan panik. Balik, kita harus balik sekarang. Namun ketika mereka menoleh, jalan di belakang sudah berubah. Bukan jalur tanah, melainkan lorong panjang dari batu hitam berlumut berdiri gapura kecil di ujungnya. Dari sana, samar terlihat pendar cahaya seperti lentera. Raka menggenggam uang kuno di sakunya. Kertas lusuh itu berdenyut hangat, seolah memberi tanda. Hatinya semakin kalut. Apakah itu petunjuk jalan keluar atau justru undangan untuk melangkah lebih dalam ke desa gaib? Suara gamelan mendadak berhenti. Sunyi total menyelimuti hutan. Dari balik kabut, terdengar suara perempuan berbisik sangat dekat, seolah tepat di telinga. Masih jauh perjalananmu, jangan coba-coba pulang. Napas mereka tercekat. Di depan, lorong batu itu seakan memanggil. Di belakang, sosok besar itu masih berdiri. Bayangannya makin jelas. Tidak ada pilihan selain memilih salah satu jalan, meski keduanya sama-sama menuju kengerian. Dengan napas tercekat, mereka akhirnya melangkah masuk ke lorong batu yang terbuka di hadapan. Kabut menelan tubuh mereka begitu melewati gapura kecil itu. Udara di dalam lorong terasa berbeda, lebih dingin, lebih berat, dan setiap langkah seakan memantul dengan gema yang tak wajar. Dinding lorong dipenuhi ukiran wayang berwajah menyeramkan. Ada yang bermata 3, ada yang lidahnya menjulur panjang, bahkan ada ukiran yang tampak basah, seolah baru saja dipahat dengan darah. Raka merinding hebat, tapi ia tak berani berhenti. Tiba-tiba, dari sela-sela ukiran keluar suara tangisan anak kecil. Tangisan itu begitu nyata, menggema di dalam lorong sempit. Rio spontan menutup telinga sambil merunduk, wajahnya pucat pasi. "Jangan dengerin," bisik Andi dengan suara bergetar. "Itu bukan manusia." Mereka terus melangkah, tapi langkah-langkah lain terdengar mengikuti dari belakang. Bukan hanya satu, melainkan puluhan, bahkan ratusan. Seperti rombongan orang sedang beriringan masuk ke dalam lorong. Bagus yang berjalan paling belakang tiba-tiba menjerit lirih. "Ra, ada yang narik tas gue." Raka menoleh sekilas. Dari balik kabut di belakang Bagus, terlihat tangan-tangan hitam kurus meraih. Jari-jarinya panjang dengan kuku runcing. Tangan itu mencengkeram kuat, mencoba menarik Bagus ke dalam kabut. Dengan refleks, Raka menarik tubuh Bagus sekuat tenaga. Andi ikut membantu,
sampai akhirnya tas itu terlepas dari genggaman tangan-tangan hitam. Namun, suara tawa menggema panjang dari dalam kabut menandakan mereka belum benar-benar aman. Lorong batu berakhir di sebuah lapangan kecil. Di tengahnya berdiri rumah joglo besar, berhiaskan lampu minyak yang berkelip. Suasana di sekitarnya ramai. Bayangan orang-orang beraktivitas seperti di sebuah pasar malam. Ada yang menawar barang, ada yang tertawa, ada yang duduk bersila sambil bermain gamelan. Namun, semua bayangan itu tak memiliki wajah. Hanya kepala gelap tanpa mata, tanpa mulut, bergerak seolah-olah hidup. Andi terjatuh berlutut, hampir kehilangan akal sehat. Rio menutup mata sambil berdoa keras. Bagus berpegangan pada Raka, tubuhnya gemetar hebat. Dan saat itu, pintu joglo perlahan terbuka. Sosok perempuan berjubah putih muncul, wajahnya masih tertutup rambut panjang. Ia berdiri tegak, lalu mengangkat tangan seakan menyambut mereka. Pintu joglo terbuka lebar, mengeluarkan cahaya kekuningan dari lampu minyak yang berayun pelan. Dari dalam tercium wangi melati bercampur bau anyir yang menusuk. Perempuan berjubah putih itu masih berdiri di ambang pintu. Tangannya melambai perlahan, seolah-olah mengundang mereka untuk masuk. "Jangan," desis Andi. Suaranya hampir hilang. "Kalau kita masuk, kita nggak bakal keluar lagi." Namun kaki mereka seperti kehilangan kendali. Satu persatu melangkah mendekat, seakan ada yang menarik dari dalam. Raka mencoba melawan, menggenggam uang kuno di sakunya erat-erat. Anehnya, kertas lusuh itu terasa semakin panas, berdenyut seperti jantung. Begitu melewati ambang pintu, suasana berubah drastis. Joglo itu jauh lebih luas di dalam daripada yang terlihat dari luar. Ruangan penuh dengan meja kayu panjang. Di atasnya tersaji hidangan mewah, tumpeng emas, daging bakar, buah-buahan segar yang berkilau. Bayangan orang-orang tanpa wajah duduk rapi di sekeliling meja, menyantap dengan lahap. Tangan mereka bergerak cepat, tapi suara kunyahan terdengar basah dan menjijikkan. Rio menutup mulut, hampir muntah. Bagus mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi. Ini bukan makanan manusia. Benar saja. Saat Raka menajamkan pandangannya, hidangan itu berubah wujud. Tumpeng emas menjelma jadi gundukan tanah bercampur belatung. Daging bakar berubah menjadi potongan tubuh manusia. Buah segar menjadi bola mata yang masih berdenyut. Tawa panjang terdengar dari ujung ruangan. Laki tua yang tadi menolong Raka kini duduk di singgasana kayu hitam. Matanya merah menyala, giginya panjang menonjol keluar. Suaranya berat, menggema di seluruh ruangan. "Kalian sudah sampai, berarti kalian terpilih." Andi memberanikan diri bersuara, meski suaranya bergetar. "Kami cuma mau turun gunung. Kami nggak mau ikut desa ini." Laki tua itu tertawa terbahak, membuat udara di dalam joglo bergetar. "Tidak ada yang bisa keluar setelah melihat meja kami. Kalian sudah jadi bagian dari perjamuan ini." Bayangan tanpa wajah berdiri serentak, menoleh ke arah mereka. Suara gamelan kembali berdentum, keras dan sumbang, membuat kepala mereka berdenyut. Perempuan berjubah putih melangkah ke tengah ruangan, lalu menundukkan kepala tepat di depan Raka. Rambut panjangnya terurai menutupi wajah, tapi dari sela-selanya menetes darah segar yang jatuh di lantai. Suara lirih itu kembali berbisik di telinga mereka. "Makanlah, atau biarkan dirimu dimakan." Detik itu, tubuh mereka serasa membeku. Suara gamelan semakin menggila, tabuhannya menghantam kepala, membuat penglihatan berkunang-kunang. Bayangan tanpa wajah semakin mendekat. Langkah mereka serentak, tangan-tangan hitam menjulur dari segala arah. Di meja panjang, hidangan menjijikkan itu bergetar seakan bernyawa. Potongan tubuh manusia yang tersaji bergerak, jari-jari menggeliat, bola mata berkedip. Aroma anyir bercampur wangi melati memenuhi ruangan, membuat Rio muntah seketika. "Jangan makan apapun," teriak Raka dengan suara parau, meski tenggorokannya sendiri terasa tercekat. Ia meraih uang kuno di saku, kertas lusuh itu semakin panas, hampir membakar kulitnya. Lelaki tua di singgasana menatap tajam, matanya merah menyala. "Itu milik kami, kau tak pantas membawanya keluar." Seketika, bayangan tanpa wajah berhamburan menuju Raka. Andi dan Bagus berusaha menghalangi, tapi tubuh mereka terpental seolah ditabrak kekuatan tak kasat mata.
Rio jatuh tersungkur, wajahnya pucat pasi, berteriak histeris sambil menutup telinga. Raka terdesak ke sudut ruangan. Uang kuno itu tiba-tiba robek sendiri, terbuka menjadi 2 lembar. Dari robekan itu, keluar cahaya putih menyilaukan, menyambar seluruh isi joglo. Suara gamelan berhenti mendadak. Bayangan-bayangan tanpa wajah menjerit, tubuh mereka mengepul seperti asap terbakar. Lelaki tua itu bangkit dengan marah, suaranya menggelegar. Kalian tidak boleh pergi, ini sudah takdirmu. Namun cahaya dari uang kuno semakin kuat, membentuk lingkaran di lantai. Raka meraih tangan Andi dan Bagus, menyeret mereka masuk ke dalam cahaya. Rio yang hampir tak sadarkan diri juga ditarik dengan susah payah. Perempuan berjubah putih berteriak panjang, melolong seperti serigala, rambutnya melayang liar. Ia mencoba meraih mereka, tapi cahaya itu menelan tubuh mereka lebih cepat. Dalam sekejap semuanya lenyap. Suara gamelan hilang, bau anyir sirna. Hanya cahaya putih menyilaukan yang tersisa, memutar, memelintir, lalu pecah menjadi kegelapan total. Saat Raka membuka mata, ia terengah-engah. Mereka sudah berada di luar joglo, tapi bukan di jalur pendakian yang mereka kenal. Di hadapan mereka terbentang hutan lebat dengan pepohonan asing. Tidak ada tanda-tanda jalur turun. Andi menatap sekeliling dengan wajah putus asa. Kita masih di dalam dunia mereka. Raka menggenggam sisa uang kuno yang kini gosong terbakar separuh. Ia sadar satu hal, cahaya itu hanya menyelamatkan mereka sementara, bukan membawa mereka pulang. Dan dari kejauhan, suara gamelan kembali terdengar. Pelan, mendekat lagi. Mereka berdiri terpaku di tengah hutan asing itu. Kabut tipis menggantung rendah, menutup pandangan jauh ke depan. Raka memegang sisa uang kuno yang gosong, tangannya bergetar. Satu-satunya benda itu kini tak lagi bersinar, hanya menyisakan bau hangus menusuk hidung. Gue nggak ngerti lagi, Ra. Suara Bagus Parau, hampir putus asa. Kita tadi udah kabur, tapi kenapa masih di sini? Andi menatap langit yang suram, wajahnya pucat. Coba lihat matahari. Mereka mendongak. Matahari tampak aneh, bundarnya tidak bulat sempurna, melainkan retak-retak seperti kaca pecah. Cahayanya redup, tak memberi hangat, hanya menimbulkan rasa sesak di dada. Rio, yang sejak tadi terdiam, tiba-tiba berbisik. Kayaknya kita udah lama di sini. Apaan maksud lu? Tanya Raka cepat. Rio menunjuk ke jam tangannya. Jarumnya tidak bergerak, macet di angka 12. Tapi kaca jam itu dipenuhi retakan kecil, seperti sudah berusia puluhan tahun. Padahal jam itu baru dibelinya sebulan lalu. Mereka saling pandang, rasa ngeri merayapi tulang. Bagus menepuk kantong celananya, lalu merogoh ponselnya. Saat layar menyala, baterai penuh, tapi kalender menunjukkan tahun berbeda. Angka-angka yang muncul bukan tahun sekarang, melainkan entah berapa puluh tahun ke depan. Andi menelan ludah. Jangan-jangan waktu kita di dunia nyata udah nggak sama lagi. Angin dingin berembus, membawa suara samar. Suara gamelan lagi, kali ini bercampur dengan lantunan doa-doa aneh yang tidak mereka pahami. Suara itu seperti diperdengarkan dari segala arah sekaligus membuat bulu kuduk meremang. Dari balik kabut, tampak siluet-siluet bergerak. Bukan manusia, melainkan makhluk tinggi kurus dengan leher panjang berputar. Kepalanya menengadah ke langit. Mulut mereka terbuka lebar, mengeluarkan suara melengking yang tak bisa dijelaskan. Raka meraih tangan teman-temannya. Kita nggak boleh diem di sini. Kalau waktu udah beda, bisa aja di dunia nyata kita udah dinyatakan hilang. Kita harus cari jalan keluar, sekarang. Mereka berlari menembus kabut, meski jalan di depan tak jelas. Setiap langkah seperti memakan tenaga berkali lipat, seolah hutan itu menahan tubuh mereka. Namun di tengah pelarian, mereka kembali menemukan sesuatu yang membuat darah membeku. 2 pohon besar berdiri sejajar, persis seperti gerbang. Di bawahnya tergantung sesajen baru, kembang 7 rupa, rokok, dan segelas kopi yang masih hangat, asapnya mengepul. Artinya ada yang baru saja meletakkannya. 4 pasang mata itu menatap sesajen yang masih mengepulkan asap. Aroma kopi bercampur bunga 7 rupa menusuk hidung, terasa begitu nyata. Tak mungkin benda itu ada tanpa seseorang yang menaruhnya. Berarti ada orang lain di sini, bisik Bagus dengan suara tercekat. Mungkin pendaki lain? Andi menggeleng, wajahnya tegang. Atau
Mereka yang udah terlalu lama nggak bisa pulang. Kabut di sekitar pohon bergerak pelan seperti berputar mengikuti irama gamelan yang kian jelas terdengar. Raka mendekati sesajen itu dengan langkah ragu. Begitu ia hampir meraih gelas kopi, sebuah suara berat menggema dari arah belakang. Jangan sentuh milik mereka. Keempatnya serempak menoleh. Dari balik kabut, seorang lelaki muncul. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, janggutnya panjang tak terurus. Bajunya kompang camping, jelas bekas pakaian pendaki, tapi warnanya sudah pudar seolah termakan waktu. Mata lelaki itu kosong, tapi sorotnya tajam menusuk. Ia berjalan tertatih mendekat, namun setiap langkahnya seakan menimbulkan gema yang lebih berat daripada tubuhnya. "Siapa? Siapa lu?" tanya Rio dengan suara gemetar. Lelaki itu tersenyum tipis, senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. "Aku juga pernah seperti kalian, mencari jalur pulang, tapi akhirnya menetap di sini." Bagus mundur selangkah. "Lu terjebak di desa ini?" Lelaki itu mengangguk perlahan. "Waktu di sini berbeda. Di dunia nyata, mungkin aku sudah dianggap hilang bertahun-tahun. Tapi di sini, aku masih hidup, walau bukan sepenuhnya manusia." Suara gamelan mendadak berhenti, digantikan keheningan menekan. Dari balik pepohonan, puluhan bayangan tanpa wajah mulai berdiri, mengelilingi mereka. Nafas Raka memburu, jantungnya berdetak liar. Lelaki itu mendekat lebih dekat, wajahnya semakin jelas. Kulitnya dipenuhi retakan seperti tanah kering, dan dari celah-celah itu mengalir darah hitam pekat. Ia berbisik tepat di telinga Raka. "Kalau ingin selamat, harus ada yang tinggal. Desa ini menuntut tumbal." Kata-kata itu membuat tubuh mereka membeku. Mereka sadar, jalan keluar memang ada, tapi dengan harga yang mengerikan. Salah satu dari mereka harus mengorbankan diri. Dan dari arah sesajen, asap kopi yang mengepul berubah menjadi wujud wajah perempuan berjubah putih. Senyumnya lebar, matanya hitam kosong, menatap mereka seakan menunggu keputusan. Suasana hening menekan. Bayangan tanpa wajah semakin rapat mengelilingi mereka. Gamelan kembali berdentum dengan tempo lambat, seperti menghitung mundur. Laki kurus itu menunduk, wajahnya seakan dipenuhi rasa iba dan sekaligus keterikatan. "Pilihlah," bisiknya lirih. "Kalau tidak, kalian semua akan terjebak di sini selamanya." Raka menatap teman-temannya, keringat dingin membasahi pelipis. Andi menggenggam pisau lipatnya erat, meski ia tahu tak ada gunanya. Rio menitikkan air mata, wajahnya penuh putus asa. Bagus justru terdiam kaku, matanya kosong menatap sesajen di bawah pohon. Perempuan berjubah putih perlahan berjalan mendekat. Rambut panjangnya menyapu tanah, darah terus menetes dari wajah yang tertutup rambut. Setiap langkahnya menimbulkan rasa berat di dada, seolah udara tersedot keluar dari paru-paru. Raka meraih sisa uang kuno gosong di saku. Ia mengangkatnya tinggi, berteriak dengan segenap tenaga. "Kalau harus ada yang tinggal, biar aku, asal mereka bisa pulang." Tiga temannya terperanjat, menoleh dengan wajah ngeri. "Jangan, Ra!" Namun sebelum apapun terjadi, suara lain menggelegar, memecah gamelan. Lelaki tua yang duduk di singgasana di joglo tadi muncul kembali. Kali ini tubuhnya jauh lebih besar, memenuhi ruang kabut. Matanya menyala merah, giginya panjang menjulur. "Bukan kau yang dipilih, bocah!" teriaknya. "Yang dipanggil desa ini sudah ditentukan sejak awal." Mata merah itu menatap lurus pada Bagus. Tubuh Bagus langsung gemetar hebat, kakinya seakan terpaku ke tanah. "Tolong, jangan gue." Suaranya pecah, wajahnya penuh ketakutan. Bayangan tanpa wajah mendekat, meraih tubuh Bagus. Ia berteriak histeris, namun tubuhnya ditarik masuk ke dalam kabut, lenyap begitu saja. Teriakannya memanjang lalu hilang, meninggalkan keheningan yang memekakan telinga. Sesaat kemudian, kabut di sekitar mereka berguncang hebat. Pohon-pohon meliuk, tanah bergetar. Gamelan berhenti. Sesajen di bawah pohon tiba-tiba terbakar. Api biru menjilat hingga lenyap. Cahaya putih kembali muncul, menyelimuti Raka, Andi, dan Rio. Tubuh mereka terasa ringan, terangkat dari tempat itu. Saat membuka mata, mereka sudah berada di jalur pendakian yang mereka kenal. Samar-samar terdengar suara orang-orang memanggil, tim SAR yang mencari mereka. Matahari bersinar terang, hangat menimpa wajah. Namun hanya 3 dari mereka yang kembali. Di bawah 2 pohon besar di Samarantu, sesajen baru telah tersusun rapi.
Di antaranya ada satu foto lusuh Bagus, wajahnya tersenyum samar. Sejak hari itu, para pendaki sering mendengar suara tawa samar di sekitar pos Samarantu. Konon, itu suara Bagus yang kini menjadi bagian dari desa gaib Gunung Slamet.